Tata ibadah penutupan seminar proposal Jumat 12 Mei 2023. Sebelum kita memulai ibadah kita, ada baiknya kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir, 2, 2, 3, ya. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Mari bersatu dalam doa. Sungguh kami berterima kasih Tuhan Yesus buat diberikan Tuhan yang sudah diberikan kami dari pribadi Bapak yang baik, anak-anak Tuhan di mana kami mau melakukan ibadah kami untuk menutup seminar kami. Tuhan Yesus, Tuhan berkatilah ibadah kami ini dari awal pertengahan dan akhirnya. Bahkan juga Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk diberikan Tuhan di mana Tuhan masih memberkati di waktu awal seminar kami hingga kami mendapatkan nilai yang Bapak yang baik, semua karena kebaikan Tuhan dan kami tetap mengagungkan nama Tuhan yang segalanya. Bapak yang baik, memberkati juga setiap aktivitas kami selanjutnya, bahkan juga setiap revisi kami selanjutnya, kami serahkan di dalam kemasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan kebijaksanaan kepada kami yang akan ini Bapak. Bapak yang baik, terkhusus juga buat setiap dosen pembimbing kami dan juga dosen pembimbing kami. Berkati setiap kehidupan mereka, akan juga Tuhan, biarlah setiap dosen kami Tuhan tidak berdosa kami, tapi berbelas kasihan kepada kami semua anak Bapak yang baik, yang berkati juga setiap orang tua kami, bahkan juga setiap saudara kami yang jauh dekat dari sisi kami, berkati setiap kesehatan, bahkan juga berkat Tuhan bercurah setiap di dalam setiap kehidupan orang tua kami, bahkan keluarga kami. Bapak yang baik, kami serahkan juga setiap kehidupan kami Bapak. Bahkan biar segalanya Tuhan kami penuh dengan dosa, kiranya Tuhan ampunkan Tuhan, agar kami ini layak dan disebut sebagai anak-anak-Mu. Nilai menjadi doa kami Tuhan Yesus di dalam nama Yesus Kristus bersama kami. Kami berdoa kami bersyukur. Amin. Untuk mendengar firman Tuhan, kita kalau kita persiapkan hati Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. 2, 2, 3, ya. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Saat ini ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat ini curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan,
segenap perusahaan kami pada ini dan sehingga segenap perusahaan dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan jalan Tuhan dan sekarang selamanya seperti yang Tuhan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Baik, shalom pada kita semua. Shalom. Ya, setelah kita bergumul beberapa dalam semester ini, ya banyak cobaan, banyak tantangan yang kita hadapi, khususnya pergumulan kita satu-satunya yang paling berat adalah skripsi. Tetapi dengan kesungguhan kita, dengan kegigihan, kerajinan kita, mulai dari keluar judul, pengajuan judul, keluar judul, sampai akhirnya keluar dosen pembimbing dan melakukan pembimbingan, puji Tuhan, kita bisa melewati seminar proposal. Yang sebentar lagi kita akan melakukan uji coba penelitian yang bisa melakukan yang namanya sidang meja hijau. Baik, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini terambil dari Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Sudah dapat, katakan amin. Baik, saya akan membacakannya untuk kita semua. Dengan judul berikut, gembala yang baik. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya ulangi sekali lagi, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya. Nah, jika kita perhatikan dalam ayat ini, ya, bagaimana Yohanes ya sedang menyampaikan pesannya, ya, agar semua manusia yang ada di bumi ini tidak asal-asal hidup. Ya. Kesuksesan setiap manusia itu dapat dilihat dari mutu apa yang dihasilkannya. Nah, dikatakan di ayat 9, akulah pintu. Nah, pintu yang bagaimana yang dimaksud di ayat 9 tersebut? Ya. Nah, di sini dikatakan ya, pintu yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah bagaimana ya kepada Yesus itu ditujukan kepada Yesus, ya. Artinya siapapun manusia tidak akan mencapai hidup yang berkualitas tanpa melalui Yesus Kristus. Di luar Yesus itu tidak ada kehidupan yang dicapai secara maksimal. Nah, di zaman ini saya akan menawarkan ada 3 ya model hidup yang bisa kita jalani setiap hari, ya, dan mungkin ini terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama itu adalah ada hidup bios. Ya. Mungkin kita sering mendengar ini hidup bios itu seperti apa. Nah, di sini saya akan memaparkan model hidup bios itu adalah model hidup yang seperti biasa-biasa saja, ya. Tidak ada perubahan. Ya. Contohnya seperti ini. Si Martina memberikan sesuatu kepadamu ketika kamu telah pernah memberikan kepadanya. Jadi tidak ada perubahan. Monoton. Itu dalam hal memberi. Ada juga itu tentang hal ibadah, ya. Seperti yang kita lihat pada saat ini, ya. Yang skripsi ini memang banyak dari teman kita yang tidak ibadah, tapi ada juga yang ibadah, ya. Ada yang ibadah karena Budi seperti itu. Budi pun melihat itu, karena seperti itu hidup yang biasa ini, ya. Itu dalam hal beribadah. Tadi hal memberi sudah, ya. Nah, mengampuni juga demikian. Saya pikir ada di agama kita berasal ketika orang berbuat salah kepada kita sedang mengampuni. Belum tentu juga mengenai saling mengampuni. Dan itu lebih biasanya di dalam hidup tersebut. Nah itulah yang biasa-biasa saja, dan itu masih sering dilakukan oleh manusia sampai saat ini. Bahkan saya pikir sampai kita kepada mahasiswa ini juga, ya, sering melakukan itu. Saya pernah membantu si Renaudi karena dia pernah membantu saya. Nah, mungkin seperti itu juga, ya. Kemudian pernah meminjamkan buku sama si Dina Infantri karena si Dina juga pernah meminjamkan sebelumnya. Ini yang sering terjadi dulu kita tanpa kita sadari. Nah, ada hidup yang kedua namanya hidup joy. Ini ada beda sedikit, kan? Kalau dikatakan di sini adalah model hidup joy ini adalah model hidup yang berkualitas, hidup yang bernilai tinggi. Ya, bagaimana kita bernilai tinggi di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah teman kita. Nah,
apa itu seperti apa aplikasinya, implementasinya itu seperti apa dalam kehidupan kita, ya. Nah itu adalah kebalikan dari hidup Yos tadi, ya. Contoh, ya, saya sering membantu si Martina, bisa tidak hubungan, tapi saya tidak pernah mengharapkan ibadah itu dia, dan saya pun tidak pernah sebelumnya dia membantu saya, ya. Tapi saya mau membantu, itu saya kasih, tapi saya tidak mengatakan apa-apa, dia pun belum pernah membantu saya seperti itu. Dan mungkin saat ini orang-orang yang ada di hidup ini, saya pikir belum bisa menjalankan hal ini, ya. Sekaligus pun itu, ya, saya bisa katakan itulah hidup yang jauh ini, ya. Ada juga, ya, dalam ibadah juga tadi, ya, bisa kita katakan yang ibadah cuma itu tidak pernah datang sama sekali, tidak pernah. Pasti yang lain ini dong, ya kan? Tidak pernah ibadah gini. Padahal ketika kita nggak melihat memandang dari situ, dan di sini kita berkualitas, bernilai tinggi kita di sini. Kita bernilai tinggi di dalamnya. Artinya, walaupun dia tidak pernah hadir di rumah dalam ibadah, tapi akan selalu hadir di rumah dia. Akan hadir dalam setiap ibadah-ibadah di kampus, sekolah, ataupun di mana kita ada. Nah ini juga belum bisa kita lakukan sampai sekarang ini, ya. Contohnya pertanyaan di rumah si Bina Idola, ya kan? Undangnya yang teman-teman satu jemaat. Nah rupanya ada satu jemaat ini, ya. Ini tidak pernah hadir ini sama sekali, tidak pernah hadir dalam pertemuan. Tetapi ketika pertemuan di rumah ini, di rumah yang tidak pernah hadir ini, orang ini datang. Orang ini ada yang tidak datang, mereka tidak datang di situ. Dengan alasan, polisi jauh di mana dulu, mana dulu, di mana cara Tuhan, seperti itu. Itu masih banyak, masih terjadi dalam hidup kita sampai saat ini. Ya, saya pikir itu di kampung kalian juga terjadi, termasuk di kampung saya. Nah, yang ketiga adalah hidup yang vitalitas. Nah, ini yang penuh semangat, ya. Dalam situasi apapun tekanannya, kita selalu semangat. Sama halnya seperti ini, ya. Ketika kita di skripsi ini, ya, perjalanan yang kita lalui, sering dosen itu, saya sibuk, saya tidak bisa, saya ada urusan. Ketika ada wakil, wah, saya menunggu minggu depan lagi. Banyak kita mungkin hampir stres gara-gara itu, ya. Artinya, bagaimana ini sudah 2 bulan ini, sebentar lagi sudah ada di sini, sudah banyak yang seminar proposal teman-teman saya. Jadi akhirnya banyak rasa putus asa, termasuk dari kita ini semua pasti mengalami yang seperti itu. Dan inilah memang yang terjadi kenyataan dalam hidup ini, yang model hidup yang terakhir ini, yang hidup dengan semangat, yaitu model hidup joy, model hidup yang vitalitas, ya, hidup yang penuh dengan semangat. Atas pikiran kita, ya, berkat usaha, berkat doa kita, ya, yang selalu semangat, sahabat kita dalam bimbingan sehingga akhirnya bisa seminar proposal. Ini yang maunya kita tingkatkan dalam hidup kita. Jadi saya mengajak teman-teman semua, hiduplah yang vitalitas, hiduplah yang penuh dengan semangat. Amin. Ini yang bisa sampaikan pengakuan pada hari ini dalam penentuan seminar proposal kita, karena menjadi hidup yang vitalitas, hidup yang penuh semangat, selalu semangat dalam situasi pun, baik dalam tekanan ataupun bisa menghambat langkah kita. Baik, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Yesus. Masyarakat segala kegiatan kami mengenai Tuhan. Untuk masuk ibadah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 344. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus. 2, 2, 3, ya. Ingat akan nama Yesus, Kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Ingatlah namanya, pengharapan dunia. Ingatlah namanya,
Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas dosa kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya